Ada satu orang yang tampak baik, lembut, dan tulus. Tapi pesan khodamu jelas. Jangan percaya satu orang ini. Mengapa? Karena di balik senyumnya, tersembunyi niat dan kepentingan yang bisa menjeratmu secara perlahan, dan kamu mungkin belum menyadarinya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, khodamu bilang jangan percaya satu orang ini karena dia. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Two of Wands Reversed menunjukkan bahwa selama ini kamu telah mempercayai seseorang yang kamu anggap sebagai partner, teman dekat, atau bahkan orang yang menjadi tempat kamu berbagi rencana hidup, impian, dan harapan masa depan. Ternyata, orang ini tidak memiliki niat yang tulus sejak awal. Dia ragu, licik, dan menyimpan agenda tersembunyi yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Kamu pernah mempercayainya sepenuh hati, bahkan mungkin memberinya sebagian dari impian dan strategi hidupmu karena kamu yakin bahwa hubungan kalian dibangun atas dasar saling mendukung, saling percaya, dan saling menguatkan. Namun kenyataannya, dia melihatmu bukan sebagai rekan sejati, melainkan sebagai ancaman terhadap posisi, kekuasaan, dan rasa amannya sendiri yang dia bangun dengan penuh tipu daya. Dia menanamkan keraguan kecil dalam benakmu, seolah-olah dia hanya memberi masukan yang tampak bijaksana, padahal sesungguhnya dia perlahan-lahan mengalihkan arahmu, menjauh dari potensi terbaikmu, dari jalur keberhasilanmu, dan dari jalur yang seharusnya kamu tempuh untuk mencapai cita-citamu yang sesungguhnya. Sehingga setiap langkah yang kamu ambil mulai terasa semakin berat dan penuh keraguan. Kamu merasa terjebak dalam permainan pikiran dan emosi yang dia buat secara halus dan penuh tipu muslihat. Di tengah kekalutan ini, muncul kartu King of Cups Reversed yang memperkuat fakta bahwa dia secara emosional manipulatif, pandai bersandiwara seolah peduli. Padahal di balik itu, semua dia hanya memainkan emosimu demi keuntungannya sendiri. Ia berbicara dengan nada lembut, seringkali menunjukkan simpati yang tampak tulus. Namun di balik semua itu, ada skenario tersembunyi yang terus dijalankan. Ia ingin kamu tetap dekat, bukan karena ia menghargaimu, tetapi karena ia perlu mengontrolmu. Ia tahu bahwa kamu adalah sosok dengan kekuatan besar, dan untuk mempertahankan rasa aman palsunya, ia lebih memilih meredupkan sinarmu daripada membiarkanmu bersinar dengan bebas. Ditambah lagi, King of Wands Reversed adalah peringatan besar. Orang ini memiliki ego yang luar biasa besar dan tidak segan menjatuhkan siapapun demi menjaga citranya. Dia mungkin menggunakan posisinya, status, atau karismanya untuk mengontrol narasi. Kata-katanya tajam tapi dibalut retorika manis. Ia menempatkan dirinya sebagai tokoh yang tampak dominan, berwibawa dan terhormat di mata publik. Sementara kamu, tanpa sadar, sedang dia posisikan sebagai pihak yang bermasalah, yang tidak mampu mengikuti kecepatan dan ambisinya. Dia membentuk persepsi, mengatur kesan, dan jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa terjebak dalam permainan citra yang membuatmu tampak seperti tokoh antagonis dalam cerita yang ia karang sendiri. Kartu Six of Swords menggambarkan bahwa kamu sebenarnya sudah mulai merasakan ada yang tidak beres. Secara batin, kamu ingin menjauh dari drama ini dan mencari kedamaian. Kamu mulai melihat pola yang berulang, menyadari bahwa setiap kali kamu mulai bersinar, selalu ada upaya terselubung untuk meredupkanmu. Kamu merasa letih, bukan karena kekurangan cinta, tetapi karena cinta yang kamu beri disalahgunakan. Kamu ingin meninggalkan situasi ini. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sadar bahwa kekuatan sejati kadang hadir dalam bentuk kepergian. Kamu ingin melangkah jauh dari permainan manipulasi dan kebohongan ini. Tapi Page of Cups hadir sebagai tanda bahwa kamu adalah sosok yang berhati baik. Kamu memberi terlalu banyak toleransi, berharap bahwa dengan bersabar, orang ini akan berubah. Kamu berharap bahwa dengan memberi waktu, ia akan menyadari niat buruknya sendiri dan bertransformasi menjadi sosok yang lebih tulus.
Namun kenyataan seringkali lebih keras daripada harapan. Dan niat baikmu justru dimanfaatkan. Kebaikan hatimu dijadikan alat oleh orang yang melihat kelembutan sebagai celah untuk dimanipulasi. Harapan bahwa semuanya akan membaik mulai pudar, karena kenyataan pahit yang kamu hadapi. Two of Pentacles menunjukkan bahwa kamu kini berada dalam dilema. Kamu menyeimbangkan fakta yang kamu tahu dengan perasaanmu terhadap orang ini. Di satu sisi, kamu sadar akan realita manipulasi yang berlangsung. Tapi di sisi lain, ada kenangan, keterikatan emosional, dan harapan masa lalu yang belum sepenuhnya kamu lepaskan. Ini membuatmu ragu, tersesat dalam tarik-menarik antara logika dan rasa. Tapi semakin lama kamu menahan, semakin kamu merasa kelelahan secara emosional. Kamu berdiri di atas tali tipis, mencoba menyeimbangkan semuanya. Padahal beban yang kamu bawa sebenarnya bukan tanggung jawabmu sejak awal. Knight of Wands memperlihatkan bahwa dia bergerak cepat, menyebar cerita, bertindak impulsif, dan tidak memikirkan dampaknya terhadapmu maupun orang-orang di sekitarnya. Ia ingin mendahului dan mengontrol narasi. Ia menyebarkan rumor, menimbulkan keraguan, dan menciptakan suasana chaos agar kamu kehilangan posisi dan kredibilitas. Karena dia merasa bahwa kekuatannya terletak pada kecepatan dan keberanian dalam mengendalikan semua situasi. Ia ingin memastikan bahwa jika kamu memutuskan untuk bersuara dan mengungkapkan kebenaran, kamu sudah lebih dulu kehilangan peluang dan kekuatan untuk melawan. Karena semua sudah diacak dan diatur sedemikian rupa agar kamu tampak buruk di mata orang lain. Sementara itu, King of Swords Reversed adalah sinyal yang sangat keras dan jelas bahwa dia adalah sosok yang cerdas, tapi dingin, manipulatif, dan penuh kalkulasi. Dia tahu apa yang dia lakukan, dan semua tindakan serta kata-katanya disusun dengan penuh strategi untuk menjatuhkan reputasimu secara perlahan dan pasti. Dia adalah dalang di balik tirai yang mengendalikan semua peristiwa. Ia menarik benang-benang yang mengatur narasi, menampilkan dirinya sebagai korban jika perlu, sebagai pahlawan jika harus. Tetapi sesungguhnya, tujuannya tetap satu: mengendalikan, menghancurkan, dan memperkuat kekuasaannya di atas reruntuhan yang ia ciptakan dari ketidakjujuran dan kebohongan. Namun, di tengah semua ini, semesta tidak diam. Karena dalam ketidakadilan dan kebohongan yang kamu alami, ada kekuatan besar yang mulai bekerja secara diam-diam. Membisikkan kebenaran yang perlahan mulai muncul ke permukaan. Kamu yang selama ini merasa jatuh, merasa terjebak, dan merasa kehilangan arah, perlahan menyadari bahwa kekuatan sejati ada di dalam dirimu sendiri. Kamu mulai bangkit, bukan karena ingin membalas atau menyakiti, tetapi karena kamu tahu bahwa kamu berhak mendapatkan cinta dan kehidupan yang jujur, yang tulus dan penuh keadilan. Kamu sadar bahwa semua perjuangan ini adalah bagian dari proses pencarian jati diri dan kekuatanmu sendiri. Bahwa kamu harus membangun kembali kepercayaan terhadap dirimu sendiri. Menyadari bahwa kamu tidak perlu lagi bergantung pada orang lain yang tidak tulus. Bahwa keberanianmu untuk mengakui kenyataan ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari belenggu manipulasi dan kebohongan yang selama ini mengekangmu. Kamu mulai menyadari bahwa kekuatan terbesar ada di dalam dirimu sendiri, dan bahwa keberanian untuk menghadapi kenyataan adalah jalan untuk mencapai kebebasan sejati. Dengan semua ini, kamu harus mampu melihat bahwa tidak semua orang yang tampak baik di luar sebenarnya memiliki niat yang sama. Kamu harus mampu memilah dan memilih siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya bermain peran demi keuntungan pribadi. Karena dalam perjalanan ini, kamu akan belajar bahwa kekuatan dan kebahagiaan sejati hanya bisa didapatkan dari dirimu sendiri, dari keberanianmu untuk menghadapi kenyataan, dan dari ketulusan hati yang selalu berusaha bangkit meskipun tertimpa rintangan yang berat. Kamu harus terus memperkuat keyakinan dan kepercayaan dirimu sendiri bahwa kamu berhak mendapatkan kebahagiaan dan cinta yang jujur.
Kamu harus mampu melihat bahwa tidak semua orang baik hati benar-benar tulus, dan bahwa kamu perlu berhati-hati dalam memilih orang yang benar-benar layak mendapatkan kepercayaanmu. Karena di dalam perjalanan hidup ini, kamu akan menemukan bahwa kekuatan terbesar terletak pada keberanian untuk berdiri teguh, mengakui kelemahan dan kekurangan, serta tidak takut untuk meninggalkan orang-orang yang hanya membawa kerusakan dan kesedihan. Kamu juga harus belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain yang memanfaatkan kelembutanmu, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Dari keberanianmu untuk menatap kenyataan yang pahit, menerima kebenaran, dan berjuang untuk memperbaiki diri. Kamu harus mampu membangun fondasi yang kokoh dari kepercayaan diri dan keyakinan bahwa kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Karena hanya dengan begitu, kamu akan mampu keluar dari lingkaran manipulasi dan kebohongan ini. Selain itu, kamu perlu ingat bahwa setiap pengalaman pahit yang kamu alami adalah pelajaran berharga. Mereka membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih paham akan arti kejujuran dan ketulusan. Kamu harus mampu memetik hikmah dari setiap kejadian dan menjadikannya sebagai batu loncatan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan pernah merasa takut untuk melangkah maju, karena di balik setiap kesulitan selalu ada harapan dan peluang untuk bangkit dan memperbaiki segalanya. Kamu juga harus percaya bahwa dalam dirimu terdapat kekuatan yang luar biasa, kekuasaan atas hidupmu sendiri. Kamu mampu menentukan jalan hidupmu tanpa harus tergantung pada orang lain yang tidak tulus. Kamu harus mampu memegang kendali dan tidak membiarkan orang lain mengendalikan perasaan dan keputusanmu. Karena hanya dengan demikian, kamu akan mampu meraih kebahagiaan sejati dan kedamaian hati yang selama ini kamu cari. Kamu juga harus mampu menjaga jarak dari orang-orang yang hanya bermain peran, yang hanya mencari keuntungan pribadi, dan yang tidak menghargai kejujuran. Kamu harus mampu memilah mana yang benar-benar peduli dan mana yang hanya berperan di depan umum. Karena dalam perjalanan hidup ini, kejujuran dan ketulusan adalah aset berharga yang harus kamu jaga dan pelihara. Kamu harus ingat bahwa kamu berhak mendapatkan cinta yang tulus, kehidupan yang jujur, dan hubungan yang sehat. Jangan biarkan dirimu terus-menerus terjerat dalam permainan manipulasi dan kebohongan. Karena kamu layak mendapatkan yang terbaik. Kamu harus mampu membebaskan dirimu dari belenggu kebohongan dan mulai membangun kehidupan baru yang penuh dengan kejujuran, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Akhirnya, kamu harus percaya bahwa kekuatan terbesar ada pada dirimu sendiri. Keberanianmu untuk mengakui kenyataan, menerima proses, dan terus melangkah maju akan membawamu ke puncak kebahagiaan yang sesungguhnya. Kamu harus mampu melihat bahwa setiap pengalaman, baik maupun buruk, adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan hati yang tulus dan tekad yang kuat, kamu pasti mampu keluar dari segala rintangan dan mencapai kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan sejati. Untuk cirinya, dia bukanlah seseorang yang mudah dilupakan. Ketika kamu pertama kali melihatnya, ada sesuatu yang langsung menarik perhatian, bukan sekadar karena fisiknya yang menawan, tetapi lebih karena aura yang mengelilinginya. Semacam keheningan yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Wajahnya selalu tampak tenang, hampir seperti permukaan danau yang tak bergelombang. Namun jika kamu cukup lama menatap sorot matanya, kamu akan mulai menyadari bahwa di balik ketenangan itu ada kedalaman yang tidak mudah diselami. Matanya berbicara, tetapi tidak dengan kejujuran yang polos, melainkan dengan bahasa rahasia yang seolah sengaja tidak ingin dimengerti sepenuhnya. Ada misteri yang dia pelihara dengan sengaja, seperti seseorang yang tahu bahwa daya tarik terbesar terletak pada hal-hal yang tidak sepenuhnya diberikan, hanya ditunjukkan secukupnya. Gaya bicaranya halus, hampir seperti bisikan yang dirancang untuk membuatmu merasa nyaman. Ia tidak pernah terdengar terburu-buru, tidak pernah terkesan mendesak, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti sudah dipilih dan diracik dengan penuh perhitungan. Nada suaranya menenangkan, bahkan menyejukkan, namun ada saat-saat tertentu di mana manisnya terdengar terlalu sempurna,
seperti lapisan gula di atas racun yang belum kamu sadari. Ia tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Tahu bagaimana mengemas pujian agar tidak terdengar murahan, dan tahu bagaimana membuatmu merasa istimewa tanpa benar-benar menunjukkan siapa dia sebenarnya. Penampilannya mencerminkan sosok yang ingin terlihat berkelas tanpa harus mencolok. Ia tahu cara berpakaian yang tidak hanya menyenangkan mata, tetapi juga menciptakan impresi tertentu. Rapi, bersih, elegan tanpa berlebihan. Kadang-kadang, ia mengenakan sesuatu yang terlihat mahal, tapi tidak dalam cara yang membuat orang merasa kecil di sebelahnya. Justru sebaliknya, ia ingin kamu merasa nyaman, merasa bahwa bersamanya kamu sedang naik kelas, tanpa menyadari bahwa yang sedang terjadi adalah kamu perlahan diseret, masuk ke dalam dunianya yang penuh teka-teki. Gaya itu seolah ingin mengatakan bahwa dia memiliki kendali penuh atas hidupnya, tetapi semakin kamu mengenalnya, semakin kamu sadar bahwa kendali itu mungkin hanya ilusi yang sangat ia butuhkan untuk bertahan. Dalam hal relasi sosial, dia adalah pemain ulung. Ia bisa membaca ruangan hanya dalam hitungan detik. Ia tahu siapa yang sedang terluka, siapa yang sedang mencari pelarian, siapa yang ingin dipahami tanpa harus mengatakannya dengan kata-kata. Dan disitulah dia masuk, dengan keramahan yang hangat, dengan perhatian yang tampak tulus, dengan kehadiran yang seolah menjadi jawaban dari kekosongan yang kamu rasakan. Ia menjadi segalanya yang kamu butuhkan, atau lebih tepatnya yang kamu pikir kamu butuhkan. Pada awalnya, kamu akan merasa sangat dilihat, sangat dihargai, bahkan mungkin merasa dicintai dengan cara yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Ia akan mendengarkan setiap keluhanmu, mengingat detail kecil tentang harimu, dan hadir saat kamu merasa rapuh. Semuanya terasa sempurna. Tapi lambat laun, kamu mulai merasakan sesuatu yang tidak kamu mengerti sepenuhnya. Perhatiannya yang semula menghangatkan mulai terasa seperti pengawasan. Kepeduliannya mulai terasa seperti jebakan. Dia mulai memonopoli waktumu, membuatmu merasa bersalah jika kamu ingin sendiri. Dia mulai mempertanyakan orang-orang yang dekat denganmu, menciptakan narasi bahwa hanya dia yang benar-benar bisa memahami dan menerima kamu apa adanya. Dia tidak akan marah terang-terangan. Dia akan kecewa dengan tenang, membuatmu merasa seolah kamu telah mengecewakannya, padahal kamu hanya sedang berusaha menjaga ruang untuk dirimu sendiri. Dia pandai membuatmu meragukan keputusanmu sendiri. Dia memainkan rasa bersalah seperti seniman memainkan alat musik, teratur, terlatih, dan mematikan. Ketika kamu mulai mengajukan pertanyaan, ketika kamu mencoba menelusuri ke dalam siapa dia sebenarnya, kamu akan mendapati bahwa jawabannya selalu berubah, atau setidaknya selalu cukup kabur untuk membingungkanmu. Dia akan memutarbalikkan fakta dengan elegan, bukan dengan kebohongan kasar, tetapi dengan menggeser perspektifmu, membuatmu mempertanyakan ingatanmu sendiri. Jika kamu bilang bahwa dia menyakitimu, dia akan berkata bahwa dia hanya berusaha melindungi. Jika kamu bilang bahwa dia membatasi, dia akan menjawab bahwa dia hanya peduli. Jika kamu mulai melihat sisi gelapnya, dia akan menyinari bagian dirimu yang paling rapuh, membuatmu percaya bahwa mungkin kaulah masalahnya. Dan di balik semua itu, ada luka lama yang tidak pernah benar-benar sembuh. Ada trauma yang mungkin berasal dari masa kecil, dari pengkhianatan masa lalu, atau dari pengalaman yang tidak pernah dia ceritakan dengan utuh. Ia menyimpan luka-luka itu bukan untuk disembuhkan, melainkan untuk dijadikan senjata yang tak terlihat. Ia tampak kuat dan mandiri dari luar, tapi jika kamu benar-benar masuk ke dalam dunianya, kamu akan menemukan bahwa kekuatannya adalah topeng untuk ketergantungan yang dalam, baik secara emosional maupun dalam bentuk lainnya, mungkin finansial atau bahkan validasi diri. Kartu Queen of Pentacles Reversed menggambarkan ini dengan jelas. Seseorang yang tampak mengendalikan, namun sesungguhnya tengah menggenggam terlalu erat karena takut kehilangan apapun yang memberi rasa aman. Dalam astrologi, mungkin dia adalah seorang Scorpio, misterius, intens, dan sangat tertutup.
Seseorang yang bisa membuatmu merasa sedang berenang dalam lautan emosi yang dalam dan gelap, dan kamu tidak pernah tahu seberapa jauh dasar laut itu. Atau mungkin dia seorang Pisces, penuh empati di luar, tapi seringkali menjebak orang lain dalam jaringan emosi yang tidak sehat. Ia tahu bagaimana membuatmu merasa dibutuhkan, tetapi tidak pernah benar-benar membiarkanmu menyentuh intinya. Bisa jadi dia Cancer, menciptakan kehangatan dan rasa aman pada awalnya, tapi kemudian berubah menjadi sosok yang posesif, mencengkeram, dan sulit dilepaskan. Atau bahkan seorang Libra, dengan keseimbangan yang memesona, keanggunan dalam bersikap, tapi menyembunyikan sisi pasif-agresif yang hanya muncul ketika semuanya mulai terasa tidak seimbang. Apapun zodiaknya, satu hal yang pasti. Dia tahu bagaimana memainkan peran dengan sangat meyakinkan. Ia bisa menjadi kekasih yang sempurna, teman yang setia, penolong yang tak tergantikan. Selama kamu tidak menggali terlalu dalam. Selama kamu tetap berada di dalam lingkaran pengaruhnya tanpa mengusik bayangan-bayangan yang ia simpan. Namun, ketika kamu mulai bertanya, ketika kamu mulai membongkar hal-hal yang selama ini tidak ingin dia tunjukkan, kamu akan melihat sisi lain. Sisi yang tidak hanya gelap, tapi juga licin. Seperti kabut yang tidak bisa digenggam. Dia bisa menjadi seseorang yang membuatmu merasa paling dicintai, sekaligus membuatmu paling kehilangan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, dia adalah refleksi dari apa yang kamu dambakan dan takutkan dalam satu tubuh yang sama. Dia adalah teka-teki yang tampak seperti jawaban. Ia muncul seperti penyembuh, tapi bisa meninggalkan luka yang lebih dalam dari sebelumnya. Dan jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin akan tinggal terlalu lama dalam hubungan yang terasa seperti rumah, padahal sebenarnya kamu hanya sedang terperangkap dalam cerita yang bukan milikmu sepenuhnya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 911 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.